Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah, di mana tidaklah nikmat ini diberikan begitu saja, akan tetapi Allah perintahkan kepada kita agar beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dengan demikian Allah akan menambah nikmat yang telah kita terima ini. Amin Allahumma amin. Kita akan bacakan kitab Al-Mu'taqadus Sahihu Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, akidah yang benar dan wajib atas setiap muslim meyakininya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibnu Alu Abdul Karim. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas, yaitu dalam bab Al-Mu'taqadus Sahihu fima yajibu li wulatil amri minal muslimin, yaitu akidah yang benar di dalam kewajiban kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Penting kita memahami akidah masalah ini dengan pemahaman yang benar, mengingat banyaknya orang-orang yang mereka itu berkata tanpa didasari ilmu, mengikuti hawa nafsunya, kemudian menyebarluaskan di media massa. Demikian pula orang-orang di mana mereka menggunjing, mencaci maki disebabkan apa yang dialami, baik itu terkait dengan berbagai polemik politik maupun masalah ekonomi. Oleh karena itu, memahami pemahaman bagaimana kita muamalah dengan penguasa dengan pemahaman yang benar, menjadikan hati kita insyaallah taala itu tentram, tenang, damai. Keyakinan yang benar di dalam kewajiban kepada pemimpin kaum muslimin, kita jelaskan yang pertama, pengertian pemimpin kaum muslimin. Waliyul amr artinya pemegang otoritas, pemilik kekuasaan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyinggung dan memerintahkan ketaatan kepada waliyul amri sebagai wujud dari pemimpin kaum muslimin setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian, pemegang kekuasaan di antara kalian. Surat An-Nisa
surat yang keempat ayat 59. Qala Abu Hurairah berkata, yang kita nukil dari tafsir At-Tabari dalam surat An-Nisa 59, ketika menafsirkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ulil amri umara. Ulil amri ini menurut penjelasan Abu Hurairah dan mereka adalah penguasa. Ini bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari surat An-Nisa keempat ayat 59. Begitu pula dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, pendapat yang benar siapa waliyul amri, mereka adalah para umara dan pemimpin. Karena sahihnya berita dari Rasulullah SAW agar taat kepada para imam dan pemimpin dalam urusan yang dituntut di dalamnya ketaatan dan bermaslahat bagi kaum muslimin. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari. Begitu pula apa yang dinukil dari Imam Ahmad, beliau berkata, al-haditsu alladhi warada fi nuzuli hadhil ayah dalilun ala annaha fil umara. Hadis yang menjadikan sebab turunnya ayat ini, maksudnya surat An-Nisa keempat ayat 59 tersebut, yaitu berkaitan yang dimaksud adalah pemimpin. Ya, ada beberapa kisah yang panjang, ada yang menyebutkan Amr dan Khalid bin Walid, ya, ada juga seorang Ansor yang memerintahkan ketika Rasulullah mengutus, ya, dalam pasukan kecil, maka pasukan ini setelah itu disuruh mengumpulkan kayu bakar dan kemudian memerintahkan untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi sahabat enggan sebelum bertanya kepada Rasulullah SAW, yang kesimpulannya sebab asbabun nuzul ayat tersebut itu berkaitan dengan kepemimpinan. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud waliyul amri ialah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diberikan ketaatan kepadanya, yaitu para pemimpin dan penguasa. Inilah pernyataan jumhur baik dari kalangan salaf maupun khalaf, dari kalangan tafsir, fuqaha dan selainnya, ya. Ada yang menyatakan waliul amri adalah ulama, ada juga yang menyebutkan ulama dan umara. Adapun yang menyatakan waliul amri adalah para sahabat, ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya, yang jelas yang paling dominan adalah pemimpin atau penguasa. Kemudian yang paling mendekati yang kedua yaitu para ulama, karena mereka memiliki argumen seandainya kebenaran itu wajib untuk ditaati, sama-sama wajib untuk ditaati. Ini bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Hal ini sebagaimana ditunjukkan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan Abu Bakrah. Beliau berkata, lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal Farisa qad malaku alaihim binta Kisra. Tatkala ada berita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bangsa Persia mengangkat putri Kisra, gelar Raja Persia dahulu, menjadi raja, ya, putrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yufliha qumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung apabila satu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Ini yang disebutkan adalah waliyul amr. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian kita masuk selanjutnya apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Salam, di mana poin yang ke-10-nya beliau mengatakan wa ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaah bi anna Allah ta'ala aujaba 'alal mu'minina ta'atan walatil amrihim fi ghairi maksiatillah. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan terhadap orang-orang beriman agar taat kepada pemimpin mereka di dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, karena hal itu didasari dengan keyakinan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma mu'ati fi usrika wa yusrika wa man syataka wa makrahika wa asaratin alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa ayyakuna maksiyatun." Akhraja Ibnu Hibban fi sahihi bi isnadin hasan wa salahu fi sahihain. Terhadap pemimpin tersebut di dalam semangatmu maupun di saat dan memukul punggungmu, ya, mungkin kalau memakan harta seperti, ya, segala macam dinaikkan, segala macam dipajaki dan sebagainya, maka ini perintah Rasulullah agar kita mendengar dan juga tetap mentaati. Hendaknya tetap taati kecuali memerintahkan untuk maksiat. Ya, penjelasan keterangan hadis di atas telah saya cek dalam Maktabah Syamilah, benar diriwayatkan Ibnu Hibban, juga disebutkan di dalam Al-Musnad li Ibni Abi Asim, juga disahihkan Syekh Albani di dalam As-Sahihah. Dalam riwayat Muslim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, asalnya juga diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di mana Nabi SAW berdakwah kepada kami di permulaan dakwah beliau. Kemudian kami pun berbaiat kepada beliau Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan di antara baiat janji yang beliau minta dari kami, an ba'ya'ana ala sam'i wa ta'ah, agar kami mendengar dan taat fi manshatina wa makrahina, baik saat kami bersemangat ataupun tidak suka mengerjakannya, wa usrina wa yusrina wa asaratan alaina, baik kami dalam kondisi sulit maupun kondisi mudah, lapang, juga meskipun penguasa tersebut memintingkan diri mereka sendiri seperti yang kita rasakan mungkin, ya. Juga kelompok-kelompoknya, seandainya hal itu memang ada di berbagai belahan dunia. Wa alla nunazi al-amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya, kecuali kami melihat kekafiran yang nyata. Dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Ta'ala bahwa itu adalah kekafiran. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya. Sebagaimana nanti ada penjelasan seperti apa yang dimaksudkan dengan, ya, kekafiran yang nyata tersebut.
Tetapi kita lanjutkan terlebih dulu poin yang kedua, yaitu kewajiban mentaati pemimpin. Di mana disebutkan di dalam ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ini jika memang kita beriman. Dalam perkara apapun yang kita perselisihkan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di mana hal itu akan mewujudkan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 4 ayat 59. Di mana Rasulullah SAW juga bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in kana abdan habasyian. Aku berwasiat pimpin seorang budak Habasyah. Mungkin sing mimpin kuwi wonge ora memper, ora patut umpamanya ya. Maka tetap dengarkan dan taat. Kata Rasulullah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Sedikit kita jelaskan dulu. Jadi tidak ada istilahnya taat kepada Rasulullah kok menentang ayat Al-Quran, itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang memberikan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah yang menyampaikan. Tidak mungkin yang menyampaikan akan menyelisih yang menyuruh. Oleh karena itu disebutkan dalam surat An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa 4 ayat 80. Di sini juga disebutkan ya, taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah. Ya. Kemudian berkaitan dengan materi, wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa taat kepada amirku, ya amir, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang mentaati pemimpin, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, sungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. Ini artinya ada yang kurang ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Mentaati pemerintah dan juga penguasa itu baik dalam keadaan apapun merupakan ibadah. Ya. Karena ada orang-orang di mana mereka itu taat itu kalau ada untungnya. Jadi kalau tidak ada untungnya justru buntung itu tidak mau taat. Oleh karena itu kita bawakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Thalathatun la yandurullaha ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang pertama Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dilihat saja tidak. Yang kedua tidak akan dibersihkan. Yang ketiga akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Siapa mereka? Rajulun baya imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seorang yang berbaiat kepada pemimpin tidak mau berbaiat kecuali apa yang menguntungkan dunianya. Ya. Wa in a'tahu minha radiya. Jika dia diberi, dia ridho. Wa illam yu'ti minha syahito. Akan tetapi apabila dia tidak diberi, maka dia marah. Ya. Ini dilarang. Karena ada politikus-politikus di mana kalau mereka itu belum kebagian, wah suaranya habis-habisan memusuhi pemerintah. Gina badan. Ya kan? Cacat cuet wis ngebainggon. Tapi setelah diberi jabatan gimana? Diam. Mulut mereka terus diam. Kemudian dicabut lagi jabatannya, gimana lagi?
wah memenuhi media massa. Ini yang dilarang. Ya. Begitu pula kita, apapun keadaannya, mungkin barang-barang naik dan lain sebagainya, bersabar. Karena hakikatnya kalau kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafs ya. Pertama, kedudukan orang yang sabar itu ya. Itu menyadari. Ya, dia mudah mengeluh. Ini yang paling rendah. Yang kedua, dia bersabar. Sabar terhadap apapun yang mengenainya. Kemudian yang kedua, ridho. Ridho. Yang ketiga, memandang nikmat. Jadi apapun yang mana itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah sampai pada tahap ini, insya Allah tidak ada suara keluh kesah lagi. Yang ada adalah ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulahu lahu khairan. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Semua perkaranya adalah baik. Ya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika mengenai dia sesuatu yang menyenangkan, sebuah nikmat, dia bersyukur. Itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika mengenainya musibah ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka itu juga baik untuk dirinya. Tidak ada rasa kecewa, sedih, muntah, nesu. Ya, justru akan menjadikan kita rugi tersendiri. Karena hakikat segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hadis di atas, ini riwayat yang saya sampaikan ini riwayat Imam Muslim. Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh. Tahrimul khuruji alal wulati. Haramnya keluar ya, dari ketaatan terhadap pemerintah. Wa ya'taqiduna tahrimal khuruji ala wulatil amri wa injaru wa dhalamu. Al-Sunnah ini meyakini haramnya keluar terhadap ketaatan kepada penguasa atau pemerintah meskipun mereka itu fasik, zalim, ya. Malam yarau kufran bawahan. Selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata pada mereka. Ini kita tidak boleh keluar ketaatan kepada pemerintah. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta kepadanya, mereka pun cinta kepada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Yang kalian mendoakan kepada mereka, mereka pun juga mendoakan kepada kalian. Kemudian wasyiraru a'immatukum alladzi tabghidunahum wa tubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci kepada mereka, mereka pun benci kepada kalian. Jadi memang dalam hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiban yang wajib cinta. Ya, ada kalanya orang tersebut benci, ada kalanya orang tersebut cinta. Ini secara umum. Meskipun nanti di akhir beliau membawakan ucapan pembesar para sahabat. Kemudian watal'anunahum wa yal'anunakum. Yang mereka itu kalian laknat dan mereka juga melaknat kalian. Qila ya Rasulullah. Kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala tunabiduhum bisayf? Apakah tidak lebih baik kita mengangkat senjata ya Rasulullah? Apakah kita tidak perangi saja ya Rasulullah? Apakah kita tidak lebih baik memberontak ya Rasulullah? Faqal la. Ya.
ma aqamu fikumus shalat. Tidak, selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari perbuatannya, bencilah amalannya. Jadi, bencilah amalannya. Wala tanzi'u yadan min ta'at, tapi jangan kamu melepaskan ketaatan kepada mereka. Fi lafdin alaman wali yang alaihi warid farahu yati syai'an min maksiatillah fayakrahu ma yati min maksiatillah wala yanzi'an yadan min ta'atin. Dalam riwayat yang lain, ya, di mana apabila seseorang itu telah berwali kepada seorang wali, melihat sesuatu yang tidak disukai dari perbuatan maksiat terhadap Allah, jangan melepas ketaatan kepada pemimpin tersebut. Ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia boleh membenci apa yang berupa kemaksiatan terhadap Allah, tapi tidak boleh melepas ketaatan tersebut kepada waliul amr tersebut. Ya. Dari sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang dimaksud dengan kufrun bawahan, apabila kalian, kecuali kalian telah melihat kekafiran yang nyata. Beliau berkata, ya, kecuali jika kalian melihat kekafiran bawahan yang nyata, yang mana kalian mempunyai bukti dari Allah, yaitu dengan 3 syarat. Yang pertama, jika kalian benar-benar melihat, maka hendaknya dengan ilmu, bukan sekedar dhon, prasangka. Ya. Maka tidak boleh menentang para imam atau keluar dari kepemimpinan atau pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hal itu betul-betul kekafiran, bukan kefasikan. Betapapun fasiknya penguasa, tidak boleh memberontak terhadap mereka, menentang mereka. Seperti andaikan mungkin ada yang meminum khamar, ya, ada yang terlibat perzinaan, ada yang mendolimi orang lain, maka tidak boleh memberontak terhadap mereka. Tetapi jika kita melihat kekafiran yang nyata, dengan jelas dan nyata, itu baru boleh. Yang ketiga, kekafiran yang nyata maknanya adalah kekafiran yang jelas kekafirannya. Adapun apa yang memungkinkan ditakwil tidak boleh keluar dari ketaatan mereka. Seandainya mereka melakukan yang kita memandang hal itu kekufuran, akan tetapi hal itu masih bisa dibawa pada kekufuran, ya, atau bukan kekufuran, maka tidak boleh menentang mereka dan hendaknya tetap berloyal atau tidak keluar ketaatan terhadap mereka. Ya. Namun jika telah jelas, mungkin seperti salah satu penguasa berkata kepada rakyatnya, ini yang dicontohkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, yang dimaksudkan kufrun bawahan, seperti pemimpin berkata kepada rakyatnya, khamr itu halal, silakan nikmati, silakan minum sepuasnya, ya, dibolehkan. Maka ini jelas menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu pula liwat itu boleh. Liwat itu maksudnya sodomi. Ya, puaskanlah, ya, dengan siapapun yang kamu inginkan. Zina itu halal, dibolehkan. Berzinalah dengan siapapun yang kau inginkan. Ini baru adalah kekufuran yang nyata, tanpa adanya kesamaran. Wajib bagi rakyat untuk melengsarkannya. Tapi ini jelas butuh bimbingan para ulama. Ya, karena di sana masih ada satu lagi. Apakah mampu atau tidak? Ya, kalau tidak mampu, jangan. Kenapa? Karena madharat yang besar justru akan mengenai kaum muslimin.
Yaitu apa? Bagaimana kita besok dapur melawan AK-47, melawan bom? Ya, tentu kita tetap butuh pertimbangan para ulama. Ini jadilah dalam Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, ya ini seperti yang kita sampaikan di atas, ya, keterangan, hendaknya bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak disukai pada pemimpinnya, dan larangan dari melepaskan ketaatan secara mutlak. Ya. Sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirhi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata sibron famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu hal yang tidak disukai, hendaknya ia bersabar. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu memisahkan dirinya dari jamaah ya sejauh sejengkal lalu dia mati, melainkan ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, jamaah insyaallah nanti kita jelaskan ada di bawah. Kemudian kewajiban taat pada penguasa meskipun penguasa tersebut pemerintahnya zalim, fasik, itu tetap diperintahkan untuk sabar, mentaati. Ya. Karena Rasulullah telah menyebutkan hal ini. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti setelahku akan ada seorang pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk dengan petunjukku, tidak menggunakan sunnahku sebagai petunjuknya, ya, walastannuna bisunnati. Kemudian apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan Rasulullah menyebutkan rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Seseorang yang hatinya itu hatinya setan, fi jusmani insin, ya, pada jasad manusia. Jadi lahirnya itu adalah manusia, tapi hatinya apa hatinya? Hati setan, hati iblis. Ya, seperti itu. Kalau sudah disebutkan seperti ini, kurang buruk apalagi. Sudah pol-polan buruknya ini. Tapi meskipun seperti itu Rasulullah tetap ya suruh taat. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa yang kita lakukan ya Rasulullah in adraktu dzalik, jika kita menemui saat seperti itu? Tasma'u wa tuti'u lil amiri. Tetap dengarkan dan taati pemimpin tersebut. Wa in daraba dhahraka wa aghada maluka. Meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ya, fasma wa ati. Tetap dengarkan dan taati. Ini hadis riwayat Muslim, Baihaqi dalam Sunan Kubra. Ketaatan yang dibolehkan kepada pemimpin itu dalam perkara yang baik. Nah, ini yang kadang-kadang digebyauya oleh para pelaku bid'ah. Kono-ngono arep jungkel genuk, arep abang ireng, enake mantuk-mantuk. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Menjuluki, mengata-ngatakan kepada Ahlussunnah itu adanya dengan pemerintah itu enake mong manut, miturut. Ini sebenarnya tidak seperti itu. Padanya dirinci. Ya. Ketaatan yang dibolehkan adalah dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kalau ada mungkin ya
pemimpin RT ataupun kadus mengumpulkan dana untuk bersih desa, ya, kita lihat jika itu tidak benar kita tidak boleh taati dengan keyakinan apa? Keyakinan kalau desanya enggak dibersihkan bakal kena bala. Nah, ini keyakinan yang tidak benar, maka tidak boleh ditaati. Ini kita syukuran, ya. Kemudian kita akan perintahkan kepada masyarakat untuk bawa encek. Encek tahu enggak encek? Encek ngertos badan? Saat ini wis ra enek tampah baskom. Suruh bawa sego golong atau nasi tumpeng. Ya. Kumpulkan di tempat RT. Kemudian ini dalam rangka untuk syukuran. Tapi sayangnya ini ditempatkan pada saat-saat tertentu. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Apalagi di bawah ya tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian dari Ibnu Umar, Nabi SAW juga bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai, kecuali dalam perkara maksiat, ya. Maka tidak boleh dia taat. Ini tidak dibolehkan. Ini juga berlaku untuk perkara apapun, ya, baik itu urusan takmir, baik itu organisasi, baik itu ya, urusan negara, maka semuanya kalau maksiat kepada Allah tidak boleh. Tidak bolehkan. Kemudian kita masuk pada penjelasan Syekh lagi. Uqubatul khariji alaihim, ya. Hukuman yang keempat, hukuman orang yang melepaskan ketaatan kepada mereka. Wal khariju minal jama'atil al-haqqa bihi asyari'u uqubatin ghalidhatun fid dunya wal akhirah. Tatanasabu ma'a idhami jarimati. Keluar dari jamaah terdapat hukuman padanya dari syariat dengan hukuman yang keras baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan besarnya dosa yang telah diperbuat orang tersebut. Di antaranya apa? Dosa yang bakal diterima orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Min dzalika anna man mata wa huwa kharijun anit ta'ati mufarikun lil jama'ati mata mitatan jahiliyah. Yaitu di antara hal itu barang siapa meninggal sementara dia keluar dari ketaatan maka matinya seperti mati jahiliyah. Nah, nanti kita akan jelaskan yang dimaksud itu seperti apa, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, barang siapa yang melepaskan ketaatan, ya, terhadap penguasa atau pemerintah, maka sesungguhnya dia tidak akan ditanya. Ini merupakan gambaran besarnya dosa tersebut, ya. Seperti 3 orang nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dan juga akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Ini. Dan yang ketiga, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melepas ketaatan kepada pemimpin atau penguasa, maka tidak ada hujah di sisi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ya, kata Syekh, wa man faraqal jama'ata fa inna syaitan ma'ahu yartakid. Barang siapa melepaskan ketaatan kepada penguasa, ya, jamaah, maka syaitan akan bersegera datang kepadanya. Dan yang kelima, wa man faraqal jama'ata halla damuhu. Barang siapa yang melepas ketaatan kepada pemerintah,
maka dia halal darahnya. Ini yang paling berat. Ya. Bagaimana? Ya, nanti kita jelaskan. Adapun yang dimaksudkan Rasulullah SAW pernah bersabda beliau, man khala ayat dan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang melepas ketaatan kepada pemimpin, maka kelak ia akan menghadap kepada Allah tanpa ada yang membelanya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun mati seperti matinya jahiliyah, ini biasanya dipakai oleh organisasi tertentu. Engko nek metu saka jamaah kene matimu kaya mati jahiliyah. Kok kowe ra wedi. Bangkemu kaya bangke jahiliyah. Kowe dadi musyrik, kowe dadi kafir. Maksudnya tidak seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Faqad dzakara sallallahu alaihi wasallam al-baghata al-kharijina an ta'ati sultan wa an jama'atil muslimin wa dzakara anna ahadahum idza mata mitatan jahiliyah fa inna ahlal jahiliyah lam yakunu yaj'aluna alaihim a'immah. Kenapa dikatakan seperti matinya jahiliyah? Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak menjadikan seorang itu menjadi pemimpin. Jadi tidak ada pemimpin salah satu. Fa inna ahlal jahiliyah lam yakunu yaj'alu alaihim a'immah. Bal kullu ta'ifatin tughalibul ukhra, bahkan kabilah satu mengalahkan yang lain. Itulah yang berkuasa. Ini sebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Adapun Imam At-Tabari berkata, makna yang benar jamaah seperti disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Ini ada beberapa pendapat para ulama, keluar jamaah. Terus kita itu dengan negara kita, dengan pemimpin kita itu apa juga tersebut bisa dikatakan keluar jamaah. Maka diantaranya apa yang disebutkan Imam At-Tabari, juga disebutkan oleh ulama yang lain, ya, di mana beliau mengatakan, ya, yang benar makna al-jamaah dalam hadis-hadis perintah berpegang pada al-jamaah adalah orang-orang yang berada dalam ketaatan. Mereka berkumpul dalam kepemimpinan. Barang siapa yang mengingkari baiat terhadap pemimpinnya atau tidak mau, ya, taat, ini seperti itu, mengingkari baiat terhadapnya pemimpinnya, maka ia keluar dari al-jamaah. Disebutkan dalam Fathul Bari. Kon gawe KTP mo, pemane napa meleh, Bang Jo ya wis moh taat, aku wis kadung bali lo umpama. Kemudian apalagi tidak mau membuat kakak dan sebagainya. Tapi orang seperti ini sebenarnya sudah menyangsarakan dirinya sendiri. Di mana tetap kesulitan, ya, walaupun tetap kesulitan. Tapi ada orang-orang yang mereka itu setengah-setengah, ya, di luar itu menghina, mencaci, memaki, tapi di dalamnya mereka juga taat, juga mereka bekerja sama. Nah, ini jelas tidak benar, ya. Dia mengambil air dari situ, kemudian muntahnya di situ. Ini jelas tidak benar. Apa nyambung apa ora iki? Maksudnya dia bekerja di pemerintahan, ya kan? Mengambil gajinya dari situ, tapi dia mencaci maki, entek ngamek. Ini kan banyak sekali seperti itu. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya hruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufahaul ahlam, yaqulun min khairin qaulal bariyah, la yujawiza imanahum hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus saham minar ramiyah.
Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Ini yang dikatakan Syekh pada poin yang kelima tadi. Ya, di antara buruknya menentang pemerintahan itu bisa sampai halal darahnya. Ya. Akan keluar satu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Akal mereka bodoh. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia. Ya. Lalu berkata itu menjadikan orang itu kagum. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka perangilah, bunuhlah. Karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari kiamat bagi siapa saja yang membunuh mereka. Ini apabila memang ya mereka telah membuat kekacauan dan terjadinya peperangan. Ya. Tapi kalau dalam keadaan ya tenang, tapi mereka dengan suara-suara, maka dengan nasihat dan dakwah. Ya, seperti itu. Itu sudah menyakitkan mereka. Saya pernah mendengar sendiri. Mereka menganggap orang-orang yang meluruskan pemikiran mereka itu dianggap menggunting dalam lipatan, ya, menyakiti sesama kaum muslimin, padahal mereka telah berbuat yang tidak benar, berbuat anarki, membela orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian yang terakhir dari apa yang dijelaskan oleh Syekh, adu'a'u liwulatil amr, agar mendoakan untuk pemimpin. Jadi kalau orang itu ya melaknat, melakukan sesuatu apapun, itu bukan menambah tapi justru akan membikin parah. Wa yataqidu ahlussunnah wal jamaah anna du'a liwalil amri bisolahi wal mu'afati mimma yuhmadu wa yata'akkidu. Ahlussunnah wal jamaah yakin bahwa berdoa kepada penguasa agar diberi kebaikan dan keselamatan termasuk perkara yang terpuji dan juga ditekankan. Enten boten nate ndongake pemimpinnya awake dhewe, enten boten. Teng mriki enten apa boten? Dereng. Ketoke ketem-ketem tenan ketoke. Sekali-kali doakan, syukur ajek ya. Kita lihat apa yang dilakukan para ulama ya. Anna doa waliyil amr bisolahi wal mu'afati mimma yuhmadu wa yata'akkadu wa huwa alamatur rajuli min ahli sunnah. Ini merupakan tanda seseorang itu sebagai ahlus sunnah ya, kama qala al-imamu al-Barbahari fi kitabis sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ya kan? Idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Jika seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah itu adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza samita ar-rajula yad'u li sultanin bi salahin fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Jika kamu mendengar seseorang mendoakan kebaikan kepada pemimpin, ketahui bahwasanya adalah seorang ahlu sunnah insyaallah. Ya. Sahibu sunnah. Yaqulu Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad ini berkata, "Lau kana li da'watun, seandainya aku punya doa yang mustajab, ma ja'altuha illa fi sultan." Tidak aku gunakan kecuali kutujukan kepada pemimpin. Ya. Fa'amirna anadawalahum bisolahi. Kemudian ya, dia memerintahkan agar mendoakan mereka dengan kebaikan. Walam nu'mar anadawa alaihim. Tidak memerintahkan mendoakan keburukan kepada mereka. Wa injaru wa dolam. Meskipun mereka itu dolim, fasik. Ya. Lianna jawrahum wa dhalamahum ala anfusihim, karena kefasikan mereka, kedoliman mereka itu akan mengenai mereka sendiri. Akan mengenai mereka sendiri. Juga wa alal muslimin, kalau
kata saya di sini ya, juga mengenai kaum muslimin. Wasolahahum, dan kebaikan pemimpin ini li anfusihim walil muslimin, akan mengenai diri mereka juga kepada kaum muslimin. Jadi beda doa yang ditujukan kepada pemimpin, jika pemimpin itu baik akan menjadikan baik semuanya. Ini. Kemudian yang terakhir ini, qala al-Imam As-Sabuni fi aqidati salafis ashabil hadis. Imam As-Sabuni dalam akidah salaf ashabul hadis, beliau mengatakan, wa yarawna du'a alahum bil aslahi wa taufiqa wa solahi. Mereka para sahabat mendoakan kepada pemimpin untuk kebaikan dan keselamatan. Kemudian an-nahyu anis sabbil wulati, melarang mencela mereka. Ya. Wa yarawna anna sabbahum mimma nuhiya anhu syar'an bittifaqi akabir ashabi Rasulullah SAW. Saudara sahabat ya Rasulullah SAW, la tasubbu amara'akum wa la taghussuhum, jangan kamu mencela mereka dan juga menipu mereka. Wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Janganlah kamu membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena perkaranya adalah sebentar atau sedikit. Ini ya disebutkan oleh Ibnu Abi Asim fi Sunnah, juga disebutkan oleh selainnya. Ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu keadaan kita ini tidak akan lebih baik jika kita itu mencela, mencaci maki dan sebagainya. Tetapi dengan kita berdakwah, kita mendoakan agar diperbaiki, insya Allah suatu saat mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada negeri kita ini. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang kita sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi, saya persilakan. Kita waktu sebentar untuk menjawab. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Jika terjadi pemimpin yang non muslim, wau sampun dipun jelasaken Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nggih, itu termasuk yang diperangi karena itu adalah merupakan kekafiran yang nyata sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain ya. Apakah kita tidak mengangkat senjata ya Rasulullah? Tidak. Selama mereka sholat di tengah-tengah kalian. Mafhum mukhalafa, hukum kebalikannya. Okay. Seandainya mereka kafir tegesipun napa melih Nasrani dan lain sebagainya, maka itu diperangi dengan catatan seandainya kaum muslimin memiliki kemampuan. Gitu Pak. Kalaupun tidak ada kemampuan sebagaimana istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Dia seorang yang beriman kepada Allah. Kekafiran Fir'aun pada pemimpin negaranya tidak merusak keimanannya. Maksudnya tidak menjadikan dia kafir. Oleh karena itu syariat-syariat itu dibangun berdasarkan kemampuan. Wattaqullaha mastata'tum. Ngoten nggih Pak nggih. Sewonten sanesipun. Kalau tidak ada saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.